Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi kita lagi ngobrol, Pak Haji, Pak Haji Dadang, Pak Haji Emu. Tadi kan kita lagi ngobrol atau lagi berbincang, kepotong ada kewajiban kita sholat kan. Kita sholat dulu. Nah sekarang kita lanjutkan ke obrolan tadi. Khusus buat Pak Haji Emu nih, saya mau bukan bertanya ya, artinya pengen tahu pengalaman Pak Haji atau sepemahaman Pak Haji, kembali bicara khodam nih Pak Haji gitu. Karena temanya kita kan lagi berbicara tentang khodam. Contoh misalkan khodam yang ada di pusaka misalkan, atau itu yang ada di batu cincin misalkan. Saya kan punya cincin nih, punya cincin. Ini ada khodamnya. Atau saya punya keris, itu ada khodamnya. Pokoknya yang ada di barang-barang lah itu. Itu menurut Pak Hajimu seperti apa, biar saya paham juga. Ya mudah-mudahan istilahnya Pak Haji, pasti saya yakin Pak Haji paham lah dan tahu. Silakan Pak Haji. Mengenai khodam Abah Yaya sama Pak Haji Ustadz Dadang, menurut pemahaman saya mengenai khodam yang ada di pusaka ataupun yang di Batu cincin, kadang di batu gitu ya, di barang lah ya. pada hakikatnya kan semua itu adalah makhluk Allah ya, seperti kita lah intinya, makhluk Allah. Cuman mereka itu dari golongan lain ya, mungkin dari golongan jin atau sebangsa siluman dan lain sebagainya ya. Menurut pemahaman saya dan pengalaman saya, tentunya bila mana sebuah benda atau pusaka itu ada khodamnya dan kita tidak tahu atau tidak mengenal khodam itu, biasanya sih jarang yang berefek itu Abah. Oh gitu. Jarang berefek Kalau kita tidak ya, tahu, tidak tahu atau tidak mengenalnya. mengenal. Iya, jarang yang berefek. Berfungsi maksudnya. Kalau berfungsi Iya, apa beda? berfungsi sama berefek kan biasanya misalkan nih, Iya. saya pegang keris nih, ya kan, saya pegang keris, ternyata keris ini ada khodamnya atau ada makhluk yang ada menunggu di situ. Biasanya kalau kita punya energi dan energi yang ada di pusaka itu lebih tinggi, kita itu ada efeknya. Oh, ya, berasa. Maksud efek itu berasa Ya, ya. berasa ada energi gitu ya. Tapi kalau kita ini memang tidak tahu atau kita ini nggak mempelajari hal seperti itu, jarang yang berefek atau jarang yang Merasakan. ya merasakan itu intinya itu. Dan biasanya sih hal-hal seperti itu kalau kita punya pusaka atau batu akik ya, entah itu dikasih atau entah itu kita mendapat sendiri dan kita ada niatan untuk mengetahui dan lain sebagainya, itu tentunya harus didasari dengan ilmu. Harus ada keilmuannya. Ya, harus ada keilmuannya. Enggak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk ya. Dan tidak semudah apa yang kita bayangkan Untuk mengenal untuk tahu khodamnya itu apa, isinya apa, itu tidak semudah itu. Kecuali mungkin ya orang-orang yang sudah waskita lah, orang-orang yang sudah memang ahli di bidang itu ya, mungkin langsung bisa tahu. Tapi mungkin kalau kayak saya pribadi ya sangat sulit untuk mengetahuinya. Apalagi saya Pak Haji. Sangat sulit. Kalau Pak Ustadz udah bisa Pak Ustadz nih. Ngaku aja. Khodamnya ada apaan? Kalau saya tahu cuma bantu. Iya. Ya, jadi kadang seperti itu ya iya, Pak Haji ya. kadang ya menurut saya
kodam pusaka ini si A. Nah, belum tentu menurut Abah Yaya atau menurut Ustadz Haji Dadang itu A. Gitu. Belum tentu Belum ya. tentu. Karena sesungguhnya kembali lagi jin itu Ya, bisa berubah-ubah, bisa menda-mendo kalau orang Jawa bilang ya. Mungkin bisa mencolok putra, mencolok putri, atau bisa berubah laki-laki, berubah perempuan, semaunya dia gitu. Untuk mengelabui kita yang keimanannya tipis kayak saya ini. Jadi mudah diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi. Contoh di saat kita mungkin lagi zikir ya kan, meyakini bahwa pusaka itu ada kodamnya, tiba-tiba ada bisikan, misalkan wah ini saya ini wali gitu. Nah, serta-merta kita percaya karena keimanan kita masih tipis ya, maksudnya secara keilmuan juga kita belum bisa, percaya aja. Nah itu menurut saya harus hati-hati kita. Jangan percaya begitu aja. Jangan percaya begitu aja. Iya Pak Haji, ya saya pernah dengar tuh kalau bahasa orang Sunda ya Pak Ustadz, Pak Haji, bicara kita misalkan punya barang, apa itu keris atau golok atau barang-barang peninggalan zaman dulu, itu kan bahasanya kan jatuhnya kayak semacam pusaka ya. Kalau orang Sunda itu boleh kita pusti-pusti tapi ulah dipigusti. Boleh kita pusti-pusti tapi ulah dipigusti. Itu Apa bahasa itu orang pusti-pusti? Majalengka. Pak Ustadz yang tahu dan paham, tolong dijelaskan. Ini aneh, dia yang bikin cerita, batunya kena kita. Karena Pak Ustadz yang lebih paham. Kita punya barang, boleh kita pusti-pusti tapi ulah dipigusti. Puji-puji maksudnya. Nah ini Pak Ustadz yang jelasin. Ini siapa bisa aja nih bedain orang ini ya. Jadi itu peribahasa Sunda. Ya, itu peribahasa Sunda ya. Peribahasa Sunda. Jadi dia bilang apa tadi? Kita punya pusaka. Punya pusaka. Pusaka iya tenanaon ke orang dipusti-pusti asal ulah dipigusti. Nah, Jadi maksudnya dipusti-pusti itu dirawat dengan baik, dirawat dengan baik, tapi jangan dijadikan sebuah sandaran dalam hidup. Seperti misalkan dipuja-puja, jangan dipertuhankanlah dia itu kan. Jadi ketika kita merawat itu hanya sebatas kita merawat misalkan supaya senang saja gitu ya. suka, senang, suka bersih, ya sebagai Hiasan lah. hiasan, enak Berarti lebih ke dilihatnya, nilai seni ya, nilai Tat, ya? seninya bagus, Seni budaya. seni budayanya, supaya mungkin bagaimana caranya dirawat, jangan sembarangan. Nah itu, tapi jangan bawa kehidupan itu tergantung kepada dia. Dikit-dikit ini, Wah, ini saya dikit-dikit punya pusaka ini nih. pusaka, Bisa dikit-dikit ini nih. pusaka gitu, sehingga itu jadi sebuah landasan dan sandaran dalam hidup. Padahal kita kan udah tahu Allahu Somad, hanya Allah tempat kita bergantung gitu. Jangan kepada benda. Walaupun memang pada hakikatnya benda pun bisa saja punya sesuatu kemampuan khasiat, tapi semua kan dengan izin Allah semuanya. Ya, sebuah benda berkhasiat itu kalau jatuhnya kepada para rasul, para nabi, kita kan tahu dalam Quran itu adalah sebuah mukjizat seperti tongkatnya Nabi Musa. Tapi kan bukan semata-mata tongkatnya, pada hakikatnya adalah dengan izin Allah. Kan apapun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah itu pun tidak akan terjadi. Semua tidak ada yang kebetulan. Pasti semua terjadi dengan izin Allah. Begitu bah intinya. Terima kasih hatur nuhun Pak Haji. Kalau Pak Haji yang nerangkan adem rasanya di hati. Kalau saya yang nerangkan belum tentu. Kenapa? Bahasa saya masih belepotan Pak Haji begitu. Terima kasih hatur nuhun. Yaitu kembali ke masalah kodam ya, Abah Yaya. Iya Pak. Termasuk mungkin kita kadang mendengar, tuh Abah Yaya punya kodam. Kodamnya misalkan nih naga atau harimau.
atau bahkan kambing misalkan. Tapi maaf nih ya, kayaknya baru denger deh kalau kodam kambing. Ya, ada nggak kodam kambing? Ada nggak sih? Nah, bisa Pak Haji, aja. Bisa aja ya. Bisa aja. Karena Mancala Putra, Mancala Putri. Betul. Oh, Yang namanya makhluk jin kayak gitu ya Iya, bisa iya. berubah-ubah. Tapi ya kan? jangan kambing ke Pak Haji. Kurang keren kodam kambingnya. Singa gitu kan. Gitu apa Gitu. macan, Sangar gitu ya. Aduh. Lanjut Pak Haji. Naga gitu Iya, ya. lanjut Pak Haji. Nah, misalkan apa ya, ini punya kodam ya. Nah, dan katanya kodamnya Abaya itu kambing. Iya iya iya. Tetap nggak Iya. apa-apa kambing dah. Iya 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 iya. Iya iya. Iya. Katanya kodamnya Abaya itu kambing. Heeh. Menurut saya. Heeh, iya. Tapi menurut Ustadz Haji Dadang, penglihatan beliau beda lagi. Apa tuh? Itu beda lagi. Karena belum tentu di saat saya ngelihat, nah, yang ternyata yang saya lihat kambing, begitu Pak Ustadz ngelihat bukan kambing, dia berubah, gitu kan. Sedikit sangar misalkan, gitu. Apa tat kira-kira? Kucing. Kucing, Agak mendingan kalau kucing. mendingan. Kucing garong. gitu. Iya iya iya. Dan ternyata, Oh, gitu iya, ternyata apa ya? Ini karena katanya saya udah punya kodam kambing, maka begitu saya misalkan menghadiri atau nonton sebuah ajang pertarungan, apa itu kalau di Garut namanya adu domba, ya, apa ya, yang mengandalkan kodamnya, Biar gitu. menang, gitu. Biar menang, gitu. Karena yang diadu kambing, kodamnya Abaya ya kambing kan. Nah, dimasukinlah kodam si kambing itu dengan kodamnya Abaya ya. Tapi kan kata saya kodamnya Abaya ya kambing, ternyata kata Ustadz beda lagi. Kucing. Gitu. Kucing misalkan gitu. Nah, itu juga harus hati-hati Abah. Iya. Harus hati-hati. Jangan percaya kalau kita memang belum bisa misalkan nih tahu sendiri, atau di saat kita zikir atau meditasi kita bisa komunikasi langsung. Biasanya yang sudah sih pasti ada komunikasi ya Mbak, namanya siapa ya kan. Terus Ntar dulu kalau boleh saya potong. Yang sudah. mm-mm. Berarti Pak Haji udah tahu dong, udah bisa dong. Oh, ya? bukan. Iya. Ya, tahu katanya kambing gitu. Enggak, itu kodam. Yang sudah berarti kan sudah. Lanjut Pak Haji. Katanya Mbak, katanya lanjut. gitu kan, Iya lanjut. katanya. Iya iya iya. Nah, jadi kita komunikasi namanya siapa ya. Nah, biasanya itu kita akan nanya, kalau cara manggil kamu bagaimana? Oh. Ya Nah, memang itu berarti ada keilmuannya juga ya, ada. Jadi ada proses iya, ada kuncinya. kuncinya gitu. Ya saya bagi ntar ya, abis ini saya bagi siap, kuncinya. Biar tahu kodam mau saya ini pakai kambing gembok atau apa kucing. apa gitu ya. Gitu. Ya lanjut Pak Haji. Jadi tidak serta merta apa ya itu percaya aja dengan kata saya atau kata Ustaz. Oh. Harus tahu sendiri. Sebelum saya membuktikan dengan Iya, diri saya sendiri. Iya. Jadi Itu harus tahu dulu. sampai sekarang itu belum ya. Nah, belum itu, bisa itu saya. masalahnya, Mbak. Masalahnya belum bisanya Belum itu. bisa saya. Makanya jangan nebak-nebak. Iya makanya itu saya belum. Padahal bisa. sesungguhnya bukan kambing, itu macan sesungguhnya. Macan. Sesungguhnya. Oh, Iya. macan. Gitu ya. Karena yang didatengin itu penakut, dia berubah jadi kambing, Jadi kambing. gitu masalahnya. Gitu. Jadi biar nggak takut. Biar Iya, nggak takut. itu. Jadi saya kedar ini ya. Ya apapun itu terima kasih atas penjelasan Pak Haji, Pak Ustadz Dadang. Intinya ya kembali lagi apapun itu pasti ada keilmuannya. Ya. Ya. Nah gimana caranya kita untuk mendapat keilmuannya itu? Ya betul. Kita harus punya guru. Harus punya guru, harus tahu tata cara seperti apa dan jangan sampai keluar dari. Syariat Islam. Nah, setuju saya. Nah, terus lanjut nih ada yang saya mau tanyakan ke Pak Haji tuh, Pak Haji Dadang. Pak Haji cukup ya? Cukup. Nah, mengenai masalah belajar nih. Nah, saya belajar sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Dalam belajar saya tuh nggak ada efek. Misalkan nggak ada apa bahasanya ya, Hasilnya hasilnya percuma dong saya belajar
kan begitu. Misalkan Abah Yaya mengamalkan zikir A atau ilmu A gitu ya. Iya. Ternyata ilmu A ini menurut khasiatnya untuk ini. Begitu Abah Yaya selesai mengamalkan, ternyata khasiat itu tidak berefek. Iya. Itu maksudnya. Iya. Jadi Abah Yaya itu punya pemikiran, wah percuma dong. Percuma Saya dong. udah capek-capek wirid ternyata. Nah, silahkan Pak Haji. Ya, itu menurut Pak Haji. Haji Dadang gimana? Iya. Nah, Kenapa? Secara secara apa sih Kang ya ngomongnya? Ya secara keterangan sesuai hadis dan Quran dan syariat Islam kita belajar. Ya biarin Pak Ustadz yang nerangin dah. Gimana Pak Ustadz? Saya pegangin aja ya. Jadi biar Pak Ustadz ini. Lalu sini aja. Iya. Ada kabel. Ya silakan. Ya sedikit nih, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi mengingatkan dan buat kita pada umumnya. Iya. Yang pertama, kita diwajibkan itu keberhasilan atau belajarnya. Yang kita tuntut itu kan belajarnya. Yang kita tuntut itu belajarnya. Pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Wajib. Wajib. Wajib tuh harus. Iya, Wajib. kan suruh belajarnya, bukan bicara hasil. Jangan merasa bahwa ketika kita belajar tidak menghasilkan apa-apa, secara akal pikiran manusia bahwa itu adalah sia-sia. Oh tidak. Iya, saya kadang-kadang terlintas begitu. Di situ. Sia-sia saya belajar. Contoh tadi Pak Haji bilang, kita belajar suatu keilmuan, wirid ini, khasiatnya ini. Kita nggak ada dampak apa-apa. Disitulah mungkin Allah sayang sama kita. Loh kok bisa sayang? Bisa jadi. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sesuatu dari kalimat-kalimat itu, ternyata bisa merubah kehidupan kita. Asalnya kita baik mungkin jadi tidak baik. Asalnya kita baik tawadu jadi sombong, jadi takabur. Disitulah Allah sesungguhnya sayang sama kita. Allah masih menyelamatkan kita di situ. Kan nggak dijamin. Wah, misalkan, wah ilmu ini nih, Pak bisa terbang. Wah, besok-besoknya, dia cuman ilmu itu jadi sebuah mainan saja. Terbang sana, terbang sini. Manfaatnya apa? Nggak ada. Mungkin itulah Allah sayang sama kita. Maka dalam kunci hidup itu yang pertama kita adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah amal. Amal. 3 unsur ini tidak boleh terpisah dan salah guna. Imannya kuat, ilmunya hebat, amalnya buruk. Kan banyak orang-orang yang berilmu, cuman ilmu hanya sebuah kedok saja. Kenapa? Karena ilmu digunakan tidak pakai iman. Ilmunya itu bukan untuk mengasih tahu, memberitahu, menjelaskan, tetapi justru ilmu itulah dibikin suatu alat untuk membodohi orang, menipu orang. Lah orang yang tukang tipu bukan orang bodoh, bah. Lah pinter, orang pintar pastinya. Ada ilmunya, ada teknisnya. Tukang tipu. Maksudnya pinter nipu. Nah, kan pinter dia pelajarin tuh. Udah dia kasih ilmunya. Nah, mungkin disitulah Allah sayang sama kita. Makanya khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk ada dari Allah. Cuman manusia dikasih sebuah pilihan. Pastikan bahwa Allah tidak pernah meridhoi suatu keburukan. Allah juga yang menciptakan, tapi tidak ridho. Kenapa? Karena ada sebagai ujian atau timbangan dalam kehidupan. Sorga itu mahal. Rahmat Allah itu mahal. Ridho Allah itu mahal. Makanya untuk menggapai itu, sediakan iman, sediakan ilmu, luruskan amal perbuatan. Benar dalam ucapan, benar dalam keyakinan, benar dalam perbuatan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Bukan karena selamat karena keris, bukan selamat karena khodam, tapi keselamatan adalah semata-mata datang dari Allah itu. Nah, makanya tadi di obrolan kita kan kita berikhtiar aja mencari ilmu. Adapun hasilnya ya Allah ya yang akan menentukan nanti. Sekarang begini, dari satu angkatan di pesantren ini, misalnya satu angkatan ini
ada 100 orang, satu kelas 100 orang. Apakah jadi semua? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin karena tidak jadinya itu bukan berarti kita sia-sia. Kan Nabi mengatakan, manin taqala liyata lama ilman ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Nah, jadi hasil dan tidaknya itu urusan Allah, biarkan saja. Yang penting kita cari dan cari. Kan kewajiban kita seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ihsan sampai masuk ke liang lahat. Semakin orang belajar, maka akan terasa dirinya semakin bodoh. Akan semakin bodoh. Kalau kita nggak belajar, ya bagaimana mau merasa bodoh, orang belajar aja enggak. Iya kan? Belajar aja enggak. Berarti yang saya lakukan itu salah, Pak. Salah, nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Justru karena belajar kita keilmuan, kita tidak menghasilkan apa-apa dalam artian tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginan saya keilmuannya. Berarti Allah juga masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Dengan keilmuan itu jangan-jangan Anda nanti akan sesat di akhirnya. Makanya ditunjukkan. Maka ditunjukkan sama Allah, itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah masih sayang sama kita. Karena jalannya awalnya udah benar. Ini sampai sini kamu benar. Kalau kamu sudah melangkah lebih lagi sampai pada hasil, justru disitulah akan menjerumuskan kamu. Kita pernah mendengar sebuah riwayat. Syekh Barsisa itu, dia ilmunya tinggi, dia hebat. Bahkan dia bisa mengajar anak-anak santrinya itu sudah di atas awan dia. Udah hebat. Tapi pada akhirnya dia husnul khatimah. Padahal ilmunya banyak. Su'ul khatimah. Yang diinginkan kan dengan kalimat jadi husnul khatimah. Tapi pada akhirnya dia jadi su'ul khatimah. Padahal ilmunya tinggi. Dia tidak bawa imannya. Tidak membawa imannya. Karena dengan kalimat. Lah iblis aja bukan orang bodoh, Bah. Iblis itu Masaih. Masaih itu adalah guru besar di surga. Iblis. Kalau iblis saya nggak ngeliat kesana ya. Ntar dulu, maksudnya iblis Pak Haji lihat saya, Nah. Pak Haji mau lihat saya iblis gitu apa gimana? Saya kan cerita iblis. Nah ini iblis ke saya, ya nggak apa-apa. Kan begini, Iya, Allah itu menciptakan malaikat, Iya, kan? iya. Menciptakan iblis. Iya, kan? iblisnya Allah ke saya. menciptakan- Iya, nggak apa-apa. Ya saya sih nggak nuduh ya. Iya. Jangan merasa, Iya. gitu. Terima kasih. Dilanjut Pak. Ini Iblis itu- suatu keilmuan buat saya yang belum pernah saya tahu. Coba di iblis ini sebenarnya gimana sih? Kok tadi bahasanya Masaih, pinter, Masaih itu apa? jago, Pinter. guru besar. Kalau orang iblis kok guru besar gimana? Muridnya kan bukan Kang Yaya muridnya. Oh iya, gimana? Si iblis ini nama setelah dia membangkang kepada Allah. Jadi iblis. Sebelum iblis itu bukan iblis Bukan namanya. iblis. Coba tolong Pak Ustadz. Namanya, itu adalah pertama disebut dengan Abul Jan, bapaknya jin. Oh, iblis itu bapaknya jin. Nah, kemudian dia ini kan orang hebat kan, dia bisa belajar dan dia hebat tuh berzikir, dia belajar tuh di lapisan langit pertama, wah dia berzikir tuh sehingga dia hebat tuh keilmuannya. Naiklah dia punya sayap lagi, naik ke langit kedua. Langit kedua dia belajar, dia kuasai di keilmuan di situ tuh, zikir, tasbih segala macam ini. Pinter dia, naik lagi ke langit ketiga, terus sampai ke langit ketujuh. Pada akhirnya, siapa yang paling banyak zikirnya daripada saya? Kesombongan. Kata Akhirnya si- kan begitu, iblis nih. Siapa yang paling banyak zikirnya dengan seperti saya? Siapa yang lebih rajin ibadahnya ketimbang saya? Ternyata di langit 1 sampai ke 7 tuh para malaikat cuma bisanya hanyalah bertasbih dan bertahmid. Sampai dia bisa menembus tuh. Pada akhirnya dia ini hebat. Nah, si ini terus, tetapi pada suatu karena keilmuan yang sangat tinggi dia, sehingga dia menganggap orang lain itu, makhluk yang lain itu adalah rendah, kecil. Nggak ada orang yang paling hebat kecuali aku. Kata iblis. Kata iblis. Nah, jadi sampai di sini dulu. Kalau merasa kita lebih hebat daripada orang lain, maka itu sifatnya Iblis. begitu. Sifatnya Iblis. Iya.
Gitu. Ya Allah, ini jujur aja sebuah keilmuan. Nah, Pak. karena hebatnya dia, Pengetahuan. maka dia ini nama aslinya adalah Ajajil. Itu namanya tuh Ajajil. Saya pernah dengar tuh Ajajil. Ya, itu iblis itu. Iya, iblis ke saya terus nggak apa-apa. Nah, Ya, habis saya masa iblis ke sono gitu kan ya. Ajajil. Iya. Nah, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam di Quran surat Al-Baqarah ayat 13 seterusnya itu adalah ada dialognya itu. Ya kapan-kapan lah kita buka ayatnya, sifat-sifat ini sepintas saja. Iya. Bahwa dengan keilmuan yang tinggi, maka iblis itu sudah mengaku dirinya adalah orang yang terhebat, sehingga dia menempel sifatnya, sifat Allahnya itu adalah ridanya, atau disebut dengan selendangnya Allah itu. Sombong. Dia pingin itu, bahwa dia ini adalah orang yang paling hebat. Padahal orang yang hebat nggak ada makhluk itu. Yang hebat hanyalah Allah. Orang pinter, yang maha pinter adalah Allah. Orang baik bisa baik, tapi yang maha baik adalah Allah. Lah kita kagak sholat aja, gak pernah kita dipecat jadi makhluk kan. Bahaya nih nggak sholat. Yang nggak sholat kan kucing. Besoknya kagak sholat tuh jadi kucing kan, enggak, tetap aja. Itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Akhirnya saking pinternya si iblis ini, si Ajajil ini, wah, maka dia sifatnya mulai takabur. Disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Sujud dalam artian itu adalah menghormati, satu sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah, yang kedua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah atas perintahnya, bukan berarti menyembah. Beda. Tapi si iblis merasa ya Adam, ente tahu apa katanya kan, saya nih, kata si Ajajil ini, dari langit 1, 2, 3, 4 nggak ada makhluk yang paling banyak berzikirnya kecuali saya, nggak ada makhluk yang paling tinggi keilmuannya kecuali saya, nggak ada yang lebih sakti kecuali saya. Nah, setelah kecuali dia mengatakan ana khairu minka, aku lebih baik daripada kamu. Hanya nggak mau, makanya disuruh sujud dia ngebangkang. Aba wastakbaro minal kafirin. Karena sifat takaburnya iblis, maka termasuk golongan-golongan kafir. Murkalah Allah, maka sejak dia tidak mau sujud disebut namanya jadi iblis. Nah, jadi nama awalnya itu Ajajil. Ajajil namanya. Abuljan itu bapaknya para jin, julukan tuh. Namanya adalah Ajajil. Abujan itu julukan. Misalkan saya nih bapaknya jin, saya dijuluk Abujan. Iya. Nah, gelar ya. Gelarnya itulah iblis juga sebagai gelarnya. Makanya kan kadang-kadang orang kan disebut nih, bapaknya anaknya misalkan namanya Ibrahim. Kadang-kadang bapaknya namanya bukan Ibrahim kan, anaknya Ibrahim. Misalnya, mana tuh ke Pak Ibrahim katanya, atau apanya Ibrahim. Nah itulah julukan-julukan itulah. Nah, julukan-julukan itulah. Nah, si iblis inilah, makanya ketika manusia punya sifat bahwa dia lebih hebat, lebih dekat kepada Allah dengan zikir-zikirnya, dia merasa orang yang paling banyak ibadahnya, dia merasa paling pintar. Nah, maka itu sifat dari iblis. Nah, ketika kita belajar keilmuan, Allah tidak berikan hasil apa-apa. Khawatir nanti bahwa setelah kita punya keilmuan, bisa ini, bisa itu, maka timbul sifat iblis sombong dalam diri kita. Makanya Allah nggak kasih. Kenapa Allah nggak ngasih? Karena Allah sayang sama kita sebenarnya. Tahu ya. Nah, dia maha. Innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah apa tuh? Yang mengetahui. Yang maha mengetahui. Innallaha alimun hakim. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu detak hati kita, sifat-sifat kita, karakter kita. Kadang-kadang kan kalau orang sudah punya ilmu merasa dadanya membusung. Jadi saya nih terus belajar, lanjutkan. Apapun itu yang terjadi. Apapun yang terjadi kita serahkanlah kepada Allah. Itu namanya satu, belajar itu menggugurkan kewajiban. Karena memang wajib belajar. Wajib hukumnya. Kalau kagak mah tetap dituntut nanti di akhirat itu. Kata Nabi, orang yang paling menyesal di akhirat bukan orang yang menyembah berhala, tetapi orang yang dikasih kesempatan untuk mencari ilmu, dia tidak menggunakannya. Itu orang yang paling menyesal di akhirat kelak nanti.
Ya itu nggak belajar itu Dia ya. nggak belajar itu. Makanya belajar merupakan satu adalah sebuah kewajiban. Yang kedua adalah ikhtiar kita untuk meninggalkan kebodohan. Adapun hasil, ya Allah lah segala-galanya. Tapi harus didukung dengan ikhtiar yang maksimal. Yang maksimal. Berusaha yang Berusaha, maksimal. terus hasilnya dalam segala sesuatu juga begitu. Allah yang menentukan. Makanya ada kalimat al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia dengan ikhtiarnya, manusia dengan usahanya, tapi Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Begitupun ini ada pengobatan baik secara medis ataupun non medis. Secara medis kita itu tidak boleh punya keyakinan kalau yang menyembuhkan itu dokter A. Kita sakit kepala, minum Bodrek. Kita punya keyakinan bahwa bodrek lah yang menyembuhkan kita. Siriklah kita di situ. Itu jangan ya. Itu jangan. Musyriklah kita di situ. Yang menyembuhkan bukan bodrek, yang menyembuhkan bukan dokter, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Bodrek ataupun dokter hanya sebuah wasilah saja. Wasilah perantara. Kan kita disuruh sama Allah itu dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilata min fadlillah. Carilah perantara untuk mendapatkan karunia Allah itu. Wajahidu fisabilih. Sungguh-sungguhlah kamu dalam melaksanakannya itu, menelusurinya itu. La'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang bahagia. Belajar keilmuan juga harus sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ya yang penting mah asal aja. Kayak sholat, yang penting asal sholat. Ya nggak bisa. Makanya sholat selalu disebut dengan iqamus sholah, mendirikan sholat. Artinya kita harus bertanggung jawab atas sholat sendiri. Kalau cuman nggak disuruh coba kerjakan sholat, kagak lah. Kalau ngerjain mah mau bagus kek mau kagak, yang penting gua kerjain pokoknya kan. Coba bayar tolong kerjain itu tuh. Ya salah-salah juga kan bisa. Pak Haji maunya begini, ngerjainnya lah bahaya, ngerjainnya begitu ketemu begitu. Kok bahaya begini kerjain? Yang penting gua kerjain. Berarti apa? Tidak bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Sholat juga begitu. Dirikanlah sholat. Jangan sampai sholat itu roboh. Bertanggung jawab atas konstruksi sholat itu. Makanya ada syarat sahnya, ada rukunnya, supaya kita sholat ini tidak sia-sia. Keilmuan juga begitu. Tapi jangan bicara hasil dulu. Yang penting kita berikhtiar. Karena gitu, pengobatan juga penting kita diwajibkan kita berikhtiar kepada Allah. Caranya baik itu adalah secara kasbiyah. Langkah nyata kayak tadi nih. Minum bodrek, berangkat ke dokter, itu namanya ikhtiarul kasbiyah. Jadi langkah nyata. Nah, di situ Allah belum terlibat. Di sisi lain ada ikhtiarul adiyah. Jadi ikhtiar secara doa. Nah, kayak pengobatan. Ya dia hanya mengadukan persoalan si pasien kepada Allah. Adapun kesembuhan itu di tangan Allah, bukan di tangan Abah Yaya. Emang Abah Yaya bisa lah kalau begitu mau kesembuhan Abah Yaya bakalan sakit. Ketika nyungsep aja sama. Iya, benar. Ya, dokter juga begitu, nggak bisa menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, yang kena COVID dokter nggak bakalan meninggal, tetap aja meninggal ya. Iya, ternyata yang memberikan sehat adalah Allah. Idza maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Tapi kita memohonkan kepada Allah kesembuhan dengan ikhtiar, baik secara kasbiyah ataupun secara adiyah. Dan kalaupun itu kita berhasil dengan perantaraan kita, dengan ikhtiar kita, maka patut kita bersyukur. Jangan menganggap diri kita besar, hebat, pinter, bahkan sakti, nggak ada. Itu semua karena iblis, semata-mata karena karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sudah berikhtiar nih, berobat, menyembuhkan, mendoakan, tapi nggak sembuh juga, gitu kan? Kita jangan kecewa. Tidak ada suatu kebaikan itu akan sia-sia. Yang penting kita bisa
orang minta tolong ya kita tolong. Hasilnya bukan kita yang menghasilkan sesuatu menentukan, Allah lah yang menentukan. Tapi kita dituntut kan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu sekali-kali tolong menolong dalam keburukan atau kemaksiatan. Nah, ketika kita diminta tolonglah semampu kita. Ketika berhasil, syukuri alhamdulillah. Ini atas karunia dan izin Allah. Jangan mengaku itu karena kita. Kalaupun tidak, nah itu adalah kehendak Allah. Nah, bahaya belajar terus belajar, hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi dengan syarat, belajarlah kita dengan sungguh-sungguh, ikuti sebuah aturan. Begitu kira-kira, Bah. Jadi panjang ini kita ngobrolnya nih. Aduh, enak yang dengerin, yang ngoceh ini. Jadi kalau misalkan nih kita ngeruqyah orang, ya kan. Nah, terus setelah selesai kita bacakan ayat-ayat ruqyah selesai, ternyata kan orang ini biasa saja, tidak ada efek. Iya. Tapi pada umumnya itu si peruqyah ini menginginkan sebuah efek, gitu. Mungkin mutah kayak apa kayak gitu kan. Berarti hakikatnya bahwa kita meruqyah itu cuman sebagai sebagai syariat atau sebagai syarat ya tadi. Iya, syarat aja. Perkara ikhtiar kita ya. Kita. Perkara ada efeknya atau sembuh dan tidaknya itu udah kita serahkan aja sama Allah. Serahkan aja kepada Allah. Gitu. Dan kalaupun nggak ada efek, nggak ada apa-apa, jangan kecewa. Iya, jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena mungkin ruqyah sendiri menjalankan syariat, hasil kan Allah juga yang menentukan kan. Dan mungkin efeknya juga tidak harus muntah, tidak harus ini. Ada efek-efek lain yang mungkin tidak diketahui oleh kita. Dan kadang-kadang kita kan pengen muntah. Jangan sampai justru si pasien ini terpengaruh dengan sugesti kita. Lu muntah pokoknya. Nah, justru niat kita sudah mulai bergeser. Betul. Dasari karena lillahi ta'ala. Syariat begini kita jalankan. Hakikat, monggo ya Allah. Gitu. Gitu kira-kira ya apa ya. Iya ini Kayaknya lumayan ini ngobrol kita ini luar biasa lah. Mari kita sejenak ngelihat pemandangan di belakang itu apa? iya subhanallah. Masya Allah. Nih kan kata Allah apa? Tafakaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra. Pikirkanlah ciptaanku. Siapa yang mampu menciptakan seindah ini? Ada kebesarannya. Siapa yang bisa menciptakan? Kita cuma niru doang, cuma bisa gambar, cuma sebuah hayalan doang. Tapi ini yang sesungguhnya patut kita syukuri. Katakan subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Abah Yaya nggak ada apa-apanya, Allah yang maha besar. Iya kan? Betul. Saya nggak ada apa-apanya, Pak Haji nggak ada apa-apanya. Hanyalah karena karunia Allah itu. Tapi dicatat di situ wala tafakkaru fillah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan Allah nih di mana tinggalnya, kayak apa. Nah, itu. Kenapa? Fa innakum lan taqdiru qadra. Kamu tidak diberikan kemampuan untuk menggali yang itu. Yang ada bukan bener, gila. Oleng. Nah. Saya dari tadi merenung mendengar subhanallah. Pak Haji Mo, Pak Haji Ustaz Dadang, yang tadinya saya belajar agak sedikit ngedon, bahkan mungkin ngedon, begitu dengar pencerahan dari Pak Haji, giro saya mulai naik lagi nih. Bismillah tawakkaltu billah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan tahu. Jangankan ilmu, gerak aja nggak bisa. Iya. Kecuali dengan izin Allah kan. Iya. Ketika Allah cabut izinnya nggak bisa bergerak. Mayat namanya. Betul. Iya kan? Betul. Ya cuman saya itu keder. Jadi ntar kita ngobrol di belakang. Habis ini saya pengen berguru sama Pak Ustadz. Kenapa saya bilang keder? Begitu banyak, begitu panjang keterangan Pak Ustadz yang saya kurang paham. Jujur, karena ya itulah balik lagi. Saya ini maklum udah tua kali ya. Jadi liur. Iya jadi liur. Tapi subhanallah gitu. Mungkin wadahnya kecil, wadahnya jadi tumpah-tumpah gitu. Iya, itu dia. Ya Allah, tapi subhanallah. Kan kata Nabi gini, kun aliman, jadilah kamu sebagai pengajar. Nggak mampu, misalkan nggak ngajar nggak nih, au muta'aliman, atau kamu
menjadi orang yang belajar. Nggak sempet juga karena kesibukan kita gini. Au mustami'an, atau kamu sebagai pendengar saja. Jadi masih mending nih jadi Nah, pendengar masih- nih. masih mending jadi Ya pendengar. Allah, alhamdulillah. Itu juga nggak Tapi sempet. Pengen belajar juga Itu tapi nggak sempet juga. Atau misalkan ini tadi mengajar nggak, belajar juga kagak, dengerin kagak. Au muhiban, yang paling kecil tuh muhiban. apa itu? Muhiban tuh orang yang mencintai, Mencintai. ilmu, mencintai guru, cinta. 4 itu mengajar, belajar, mendengar, mencintai. Walatakan khamisan, janganlah kamu jadi yang kelima. Apa itu? Patah dia kamu hancur nih, rugi nih. Ngajar kagak, belajar enggak, denger enggak, cinta enggak, lewat semua. Celaka kita. Saya jangan sampai yang kelima ya. Iya. Paling tidak yang ketiga dan Yang kedua, keempat. paling tidak yang kedua. Apa itu? Muta'aliman, orang-orang Belajar. yang belajar. Nah, kan temanya di situ, belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Jadi kesimpulannya Abah itu Iya Pak Haji. dalam permasalahan kita belajar ya, dalam permasalahan tadi membahas masalah kodam, intinya itu kita semua serahkan pada Allah. Perkara berhasil tidaknya, berefek tidaknya, ya kan, itu kan mutlak. Kata Pak Ustadz tadi, kehendak Allah. Gitu. Jadi apa ya, nggak usah Kecil hati. atau down lah. Orang ini kok Ya down saya gitu. jujur aja don Pak Haji. Ya, Iya. Tapi setelah alhamdulillah inilah silaturahmi ya, kita bisa ketemu ngobrol sama yang paham, ngasih support. Jadi saya juga insya Allah ini jadi biro saya ini lagi nih. Iya. Makanya tanamkan dalam diri kita, pertama luruskan niat. Niat dari awal, Iya, berarti dari niat awal ya. luruskan niat karena Allah. Yang kedua, jalankan syariat yang benar dan ilmu-ilmu yang benar berdasarkan syariat daripada Quran dan Sunnah. Nggak boleh keluar dari aturan itu. Yang ketiga, tanamkanlah rasa cinta dalam diri kita atas ilmu itu. Yang keempat, bersungguh-sungguhlah dalam belajarnya itu. Selebihnya, adukan persoalan, serahkanlah kepada Allah. Selesai. Iya. luar biasa ya. Luar biasa subhanallah. Mudah-mudahan bukan untuk saya saja, Pak Ustadz, Pak Haji ya. Mudah-mudahan ada yang nonton. Ini semata-mata ya mudah-mudahan bermanfaat Ya, dan saya pun tidak bermaksud untuk mengajari sama menggurui, tapi kita bertukar pikiran, barangkali saling mengingatkan, karena itu kewajiban kita kan, watawasau bil haqqi watawasau bisawab, saling berwasiat dengan ketakwaan, dengan kebaikan. Barangkali kita pun manusia sifatnya lupa, setidak-tidaknya mengingatkan diri sendiri. Ya begitu, Bah. Mohon maaf, mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya maafkan, Pak. Yang salah. Soalnya udah bilang saya iblis nih tadi, saya maafkan. Karena kesalahan. Iya. Kesalahan. Canda, Pak Haji ya. Kekurangan. Mungkin itu datang dari diri saya sendiri, karena manusia punya keterbatasan. Tetapi kalau memang ada benarnya, sesungguhnya kita yakini dan kita akui kebenaran itu datangnya dari Allah. Oke, nah gitu deh, Bah. Jadi saya mau bilang apa ya, bingung saya jujur aja. Ya terima kasih aja, udah selesai ya, lah. Kalau terima kasih beribu-ribu terima kasih Pak Haji. Jangan ke saya, terima kasihlah kepada Allah sebagai butik syukur kita. Betul. Yang jelas Betul. apa ya, jangan ngedon gitu. Iya. Yang kedua, bagaimana caranya kita itu bisa memahami sebuah keilmuan ya. Yang ketiga, janganlah kita punya niat untuk melihat reaksi atau hasil dari sebuah keilmuan tersebut, keilmuan atau pengobatan, karena itu mutlak, itu adalah haknya Allah ya tadi. Nah, jadi itu kalau kita sedikit-sedikit, wah ini nanti ada efeknya nggak, kok nggak mutah atau nggak ini, itu udah melenceng sebetulnya, itu niatnya sudah beda.
Terus yang kedua, misalkan nih kita menangani sebuah pengobatan, kita mengandalkan karena katanya saya punya kodam kambing, maka yang disuruh maju kambingnya, itu juga sudah melenceng. Jadi mari kita luruskan niat, kita pahami bagaimana memahami sebuah keilmuan, bagaimana memahami tata caranya, ya kan, syariatnya atau tata lakunya bagaimana. Perkara hasil kita serahkan sama-sama kepada Allah. Setuju nggak? Setuju banget. Pak Ustadz juga ya, setuju ya? Setuju banget. Setuju lah. Setuju. Emang itu. Ya sudah, saya sudah puyeng juga, tapi alhamdulillah banyak yang saya ambil, banyak yang saya petik. Mudah-mudahan itu menjadikan support buat saya, menjadikan tambahan pengetahuan keilmuan buat saya. Karena saya memang jujur Pak Ustadz, ya pesantren enggak, sekolah enggak. Jadi benar-benar subhanallah setelah ketemu sama Pak Ustadz Dadang, Pak Haji Emo, jadi bertambahlah wawasan saya. Itulah semua dengan izin Allah. Amin ya Allah, amin. Ya sudah pemirsa, alhamdulillah sampai di sini dulu cukup ya. Ya. Dan alhamdulillah, Alhamdulillah. Abah Yaya sudah berhasil menguak kodam pendampingnya, yaitu Kodam kambing. kambing. Iya. Jangan lupa Tonton terus, subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan tetap belajar.